Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivita Sari, mahasiswa Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dengan NIM 190111145 akan mempresentasikan proposal KTI dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Sabun Cair Ekstrak Kulit Buah Rambutan atau Nephelium lapaceum. Adapun pembahasannya yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Kerangka konsep dan hipotesis, 4. Metode penelitian. Latar belakang. Rambutan merupakan tanaman tropis yang tumbuh di kawasan yang hangat, lembab, dan rendah penguapan dengan curah hujan yang tinggi. Rambutan itu sendiri merupakan buah yang enak untuk dimakan. Oleh karena itu, seiring tingginya nilai konsumsi buah rambutan, limbah buah rambutan pun semakin meningkat. Salah satunya pada bagian kulit. Kulit buah rambutan pada sebagian orang hanya dibuang tanpa pengolahan lebih lanjut. Dan berdasarkan penelitian, kulit rambutan mengandung senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang kaya akan antioksidan, sehingga perlu adanya pemanfaatan pada limbah kulit buah rambutan agar memiliki daya guna yang tinggi. Kulit manusia itu sendiri rentan terpapar senyawa radikal bebas yang perlu membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, senyawa antioksidan sangat baik untuk memperbaiki sel-sel kulit yang rusak karena radikal bebas. Salah satu sediaan perawatan untuk kulit manusia adalah sediaan sabun cair. Keuntungan dari sabun cair itu sendiri yaitu biaya produksinya relatif murah, proses pembuatan sabun cair relatif mudah digunakan, dibawa, dan disimpan. Untuk rumusan masalah yaitu 1. Apakah ekstrak kulit buah rambutan dapat diformulasikan sebagai sediaan sabun cair dengan hasil stabilitas fisik yang baik? 2. Pada formulasi berapakah sabun cair ekstrak kulit buah rambutan memberikan stabilitas fisik yang baik? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ekstrak kulit buah rambutan dapat diformulasikan sebagai sediaan sabun mandi cair dengan stabilitas fisik yang baik, dan untuk mengetahui formulasi sabun mandi cair ekstrak kulit buah rambutan yang memberikan stabilitas fisik yang baik. Manfaat penelitian yaitu 1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang pemanfaatan tanaman dan formulasi dalam pembuatan sabun cair. 2. Bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi tentang pemanfaatan tanaman dan pengetahuan tambahan dalam pengelolaan limbah dari tanaman lokal. Yang ketiga, bagi akademis, yaitu sebagai sumber referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan farmasi dalam pembuatan sediaan sabun cair. Tinjauan pustaka. Buah rambutan merupakan tanaman buah hortikultural berupa pohon dengan famili Sapindaceae. Tanaman buah tropis ini dalam bahasa Inggrisnya disebut hairy fruits. Berasal dari Indonesia, buah rambutan berbentuk bulat sampai lonjong dan seluruh permukaan kulitnya banyak ditumbuhi rambut-rambut. Oleh karena itu disebut rambutan. Adapun klasifikasi untuk buah rambutan yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Nephelium, spesies Nephelium lapaceum. Kulit buah rambutan mengandung berbagai macam senyawa antioksidan seperti alkaloid, fenolik, steroid, terpenoid. Dengan kandungan tertinggi adalah senyawa fenolik. Flavonoid merupakan salah satu kelompok fenol yang terbesar di alam. Menurut Farmakopi Indonesia, edisi 3, ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.
Ekstrak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi ekstrak encer, ekstrak kental, dan ekstrak kering. Terdiri dari berbagai macam cara untuk mendapatkan ekstrak. Salah satunya adalah metode ekstraksi maserasi, di mana maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Pengertian kulit itu sendiri adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi tubuh manusia. Fungsi kulit yaitu sebagai perlindungan atau proteksi, mengeluarkan zat-zat tidak berguna sisa metabolisme dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, menyimpan kelebihan minyak sebagai indera peraba. Sabun itu sendiri adalah sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisasi dari lemak, minyak, wax, rosin, atau asam dengan basa organik atau anorganik tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun cair dibuat melalui reaksi saponifikasi dari minyak dan lemak dengan KOH. Berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu kamar. Dan keunggulan sabun cair antara lain mudah dibawa bepergian dan lebih higienis karena biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Adapun kerangka konseptual dan hipotesis, kerangka konsepnya dimulai dari limbah kulit buah rambutan yang dijadikan ekstrak kulit buah rambutan. Ekstrak kulit buah rambutan mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin yang kaya akan antioksidan yang sangat berguna dijadikan sebagai sediaan herbal untuk perawatan kulit. Salah satunya yaitu sediaan sabun. Adapun sabun yang akan digunakan yaitu sabun cair dari bahan alam atau herbal. Kemudian dilakukan uji mutu fisik sabun cair. Adapun hipotesisnya yaitu H0, uji mutu fisik dan uji stabilitas sabun cair ekstrak kulit rambutan tidak memiliki bentuk, warna, bau, pH, tinggi busa, bobot jenis, dan homogenitas yang baik secara SNI. H1, uji mutu fisik dan uji stabilitas sabun cair ekstrak kulit rambutan memiliki bentuk, warna, bau, pH, tinggi busa, bobot jenis, dan homogenitas yang baik secara SNI. Metode penelitian. Jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental laboratorium di Akvar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Adapun variabel bebasnya yaitu variasi konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam pembuatan. Variabel terikatnya yaitu mutu fisik sabun cair, antara lain warna, bentuk, bau, pH, bobot jenis, tinggi busa, dan homogenitas. Populasi penelitian yaitu himpunan seluruh buah rambutan. Sampel yang digunakan yaitu kulit buah rambutan varietas Binjai yang diperoleh dari pasar di Desa Sukorejo, Kota Sidoarjo. Teknik sampling menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu beker glass, macerator, kedua neraca analitik, 3 aluminium foil, 4 kertas saring, pH indikator, 5 pipet tetes dan batang pengaduk, 6 gelas ukur, 7 cawan penguap, 8 mortir stamper tabung reaksi, 9 water bath, evaporator, dan wadah untuk sabun cair. Kemudian bahannya terdiri dari kulit buah rambutan, minyak zaitun dan KOH, natrium CMC, asam stearat, gliserin, SLS, aquades, oleum rose, HCl, FeCl3, dan magnesium stearat. Adapun prosedur penelitian dimulai dari determinasi tanaman, kemudian pembuatan simplisia, kemudian pembuatan ekstrak,
dan dilakukan screening fitokimia ekstrak, kemudian pembuatan sediaan sabun cair, dan dilakukan uji stabilitas mutu fisik sabun cair, kemudian analisis data. Pembuatan simplisia. Pengumpulan bahan baku diperoleh dari pasar di daerah Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kedua, sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari kulit buah rambutan sebelum pencucian. Kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan pengotor yang masih melekat pada kulit buah rambutan setelah pelaksanaan sortasi basah. Kemudian perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan kulit buah rambutan. Kelima, pengeringan dilakukan dengan di bawah sinar matahari langsung dan ditutupi dengan kain hitam. Kemudian sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan tertinggal pada simplisia kulit buah rambutan yang kering. Ketujuh, penyerbukan yaitu menggiling simplisia kering kulit buah rambutan ke dalam blender. Pembuatan ekstrak kulit buah rambutan. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi. Ditimbang sebanyak 500 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1 liter, ditambahkan pelarut etanol dan HCl 1% dengan perbandingan 10:1 hingga semua simplisia terendam. Disimpan selama 3 kali 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari dengan sesekali diaduk sampai dihasilkan ekstrak yang bening. Filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Ekstrak kental yang diperoleh ditimbang dan dihitung randemennya. Untuk perhitungan persen randemennya diperoleh dari bobot ekstrak yang didapat dibagi bobot serbuk simplisia yang diekstraksi dikalikan dengan 100%. Kemudian setelah pembuatan ekstrak kulit buah rambutan dilakukan screening fitokimia yang terdiri dari uji senyawa alkaloid, uji senyawa flavonoid, uji senyawa tanin, dan uji saponin. Formulasi sediaan sabun cair ekstrak kulit buah rambutan dengan menggunakan 3 variasi konsentrasi yaitu 6%, 8%, dan 10% dan bisa dilihat dalam tabel. Pembuatan sabun cair ekstrak kulit rambutan dimulai dari 1. Ditimbang bahan-bahan dengan seksama sesuai formulasi. Kedua, CMCNA dikembangkan dengan sejumlah aquades dalam wadah terpisah. Ketiga, kemudian dimasukkan minyak zaitun ke dalam gelas beker yang telah dikalibrasi sebelumnya dan ditambahkan dengan KOH lalu dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga terbentuk pasta. Keempat, masukkan asam stearat yang telah dilelehkan di atas penangas air ke dalam campuran olive oil. Kelima, kemudian dimasukkan CMCNA yang sudah dikembangkan ke dalam campuran olive oil dan diaduk hingga homogen. Keenam, ditambahkan gliserin dan ekstrak kulit buah rambutan sesuai masing-masing konsentrasi ke dalam campuran. Dan ketujuh, tambahkan SLS ke dalam campuran secara bertahap dan diaduk hingga homogen. Kedelapan, tambahkan oleum rose ke dalam campuran, aduk homogen kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas. Dan kesembilan, dimasukkan ke dalam wadah bersih yang telah disiapkan. Kemudian dilakukan uji stabilitas mutu fisik terdiri dari uji organoleptis, uji homogenitas, uji tinggi busa, uji bobot jenis, dan uji pH. Analisis data. Menganalisa data stabilitas mutu fisik sabun cair ekstrak kulit buah rambutan dengan variasi konsentrasi ekstrak yang berbeda meliputi uji organoleptis, uji pH, uji tinggi busa, uji bobot jenis, uji homogenitas menggunakan pendekatan statistika dengan uji analisis deskripsi, dan intensial one-way ANOVA secara komputerisasi menggunakan aplikasi SPSS.
presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.